Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memulai membaca untuk kepentingan pembelajaran saya sendiri sebetulnya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan ulama besar Imam Al-Mawardi. Kitab ini sesuai dengan judulnya berisi tentang segi-segi pemerintahan, bagaimana tata cara memerintah, sistem pemerintahan di dalam Islam. Namun yang akan saya baca bukan keseluruhan isi buku ini, tetapi khusus bab-bab yang terkait dengan agraria, ya, fikih agraria, soal tanah, soal alokasi tanah, ya, dan semacam itu. Nah, bab-bab yang membahas soal itu ada 3 bab dalam kitab ini, yaitu bab 15, bab 16, dan bab ke-17. Saya akan memulai membaca dari versi bahasa Arabnya, ya, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bab yang ke-15. Bab ini membahas mengenai menghidupkan tanah yang masih menganggur, ya, Ihya'ul Mawad. Saya akan memulai dengan membacanya dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri, terutama yang memang menggulati masalah agraria dan berusaha melihat bagaimana hasanah pemikiran Islam bisa memberikan inspirasi untuk perjuangan agraria. Dan bagi Anda sekalian yang punya minat serupa, semoga ini ada manfaatnya. Al-Babul Khamisu Asyara, inilah bab yang ke-15, fi Ihya'il Mawati, tentang menghidupkan tanah-tanah yang menganggur. Wastikhrajil miyahi, dan mengalirkan air, ya. Jadi salah satu bentuk menghidupkan tanah menganggur boleh jadi tanah itu berupa tanah yang berawa, gitu ya, jadi banyak airnya, sehingga perlu juga di dalam upaya menghidupkan tanah yang menganggur itu airnya diatur, ya, dikeluarkan. Menghidupkan tanah menganggur ini tentu kaitannya dalam rangka membuka akses lahan garapan bagi mereka yang membutuhkan lahan garapan, dan itu diperoleh dari tanah-tanah yang belum dipergunakan sebelumnya. Atau bisa juga bukan untuk tanah garapan dalam rangka produksi pertanian, tetapi bisa juga untuk perumahan dan penggunaan yang lain. Man ahya, barang siapa yang menghidupkan atau membuat produktif, gitu ya, mawatan tanah yang menganggur, tanah yang belum pernah digunakan, dikuasai oleh pihak lain, malakahu, maka orang tadi berhak untuk memilikinya. Biiznil imami, baik dengan izin penguasa, ya, wa bighairi idnihi, dan tanpa izin penguasa. Jadi membuka lahan yang menganggur itu untuk tujuan produktif itu bisa dilakukan baik dengan izin penguasa maupun tanpa izin penguasa. Wa qala Abu Hanifah, dan berpendapat Abu Hanifah, la yajuzu, tidak boleh, ihya'uhu, menghidupkan tanah yang menganggur, illa biiznil imami, kecuali dengan izin penguasa, ya. Penguasa ini berarti orang yang memegang pemerintahan di lokasi di mana tanah itu dibuka. Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laisa li ahadin, tidaklah boleh bagi seorang pun melakukan sesuatu illa mal tobat, kecuali yang yang merasa senang,
bihi dengan tindakan tadi, nafsu imamihi perasaan pemimpinnya. Jadi kalau perbuatan itu dilakukan yang membuat pemimpinnya, penguasa lokal itu tidak senang atau tidak sesuai dengan kebijakannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis ini, membuka lahan garapan dari tanah yang masih menganggur itu dilarang kalau tidak seizin penguasa setempat. Nah, status hadis ini sendiri dinyatakan lemah gitu ya, dhaifun jiddan, sangat lemah, karena di situ ada salah satu perawi yang namanya Amr bin Waqid, dan orang ini dianggap matruk ya, orang yang mesti ditinggalkan ya, riwayatnya tidak dianggap. Wa fi qaulin Nabi, dan di dalam hadis Nabi yang lain ada riwayat di mana Nabi bersabda, man ahya arodon, man barang siapa ahya yang menghidupkan arodon bumi atau tanah mawatan yang menganggur, fahia maka bumi yang dihidupkan tadi lahu menjadi milik orang yang membukanya. Dalilun, ini merupakan dalil, merupakan dasar ala anna milkal mawati, bahwasanya kepemilikan tanah yang menganggur itu mu'tabarun, ditentukan bil ihyai, dengan tindakan menghidupkan tanah itu. Jadi dimiliki atau tidaknya tanah yang menganggur itu tergantung kepada aktivitas membuka, memproduktifkan lahan itu. Duna idznil imami, bukan tergantung pada ada tidaknya izin imam. Jadi aktivitas membuka lahan itulah mengubah tanah yang masih menganggur menjadi tanah produktif. Nah, jerih payah itulah yang menjadi dasar kepemilikan, bukan izin ada atau tidaknya izin penguasa. Wal mawatu, adapun yang dimaksud dengan tanah yang menganggur atau al mawat, inda Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu kulluma ya, segala tanah, segala lahan, semua lahan, lam yakun yang belum pernah amiron itu digarap ya. Jadi amir ini dari akar kata yang sama dengan takmir ya, memakmurkan. Makmur juga ya dalam bahasa Indonesia. Amiron ini berarti tanah yang sudah dimakmurkan, artinya tanah yang sudah digarap ya, cultivated land ya. Jadi yang dimaksud al-mawat ya, lahan yang menganggur itu adalah semua yang belum pernah diusahakan oleh pihak lain, belum menjadi satu kategori yang disebut sebagai amir ya. Itu disebut sebagai al-mawat. Wala hariman, dan juga bukan tanah yang dicadangkan li amirin untuk menjadi tanah amir ya. Jadi dia juga bukan lahan cadangan untuk dibuka pada suatu ketika nanti ya. Jadi itu yang disebut sebagai mawat. Jadi pertama, dia bukan tanah yang sudah digarap, atau dia bukan tanah yang menjadi cadangan lahan garapan masyarakat. Fahuwa, maka tanah yang semacam itu, yang bukan amir dan bukan harim ya, harim itu tanah cadangan, reserve. Fahuwa mawatun, maka itulah yang disebut sebagai lahan yang masih tidur, lahan yang masih menganggur. Wa ingkana, dan sekalipun ada tanah ini muttasilan, itu bersambung bi amirin, dengan tanah yang sudah digarap ya. Meskipun lokasinya tersambung langsung, tapi selama dia bukan lahan garapan atau oleh masyarakat setempat tidak
dicadangkan untuk dibuka oleh masyarakat di situ, oleh generasi berikutnya, maka dia bisa disebut sebagai al-mawat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Waqala, dan berpendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ini imam mazhab yang lebih senior dari Imam Syafi'i. Al-mawat itu adapun tanah mawat, ya, kategori yang disebut sebagai al-mawat itu ma ba'uda, lahan yang jauh minal amiri, dari tanah garapan. Jadi berbeda dengan Imam Syafi'i yang ukurannya itu adalah apakah dia digarap atau tidak dan apakah dia dicadangkan atau tidak. Maka dia disebut sebagai mawat meskipun letaknya, posisinya bersambung dengan tanah garapan. Nah, bagi Imam Abu Hanifah, posisi lahan ini menjadi salah satu kriteria di dalam menentukan al-mawat. Jadi yang disebut sebagai al-mawat adalah lahan yang lokasinya jauh dari lahan garapan. Ma ba'uda, lahan yang jauh minal amiri, dari lahan garapan. Walam yablughu, dan tidak sampai ke lahan itu al-ma'u, air. Artinya memang tidak pernah ada aktivitas untuk mengairi lahan garapan itu. Waqala Abu Yusuf, dan berpendapat Abu Yusuf, ini salah satu murid terkenal Imam Abu Hanifah. Al-mawatu adapun lahan yang menganggur, kullu ardhin, itu semua tanah, semua lahan, idza waqafa, jika berdiri, ya, ala adnaha, pada posisi tertinggi, ya, ala adnaha, pada posisi terdekat, minal amiri, dari tanah yang sudah digarap, munadin, seseorang bi'a'la sautihi, dengan berteriak sekuat tenaganya, lam yasma, maka tidak mendengar, akrobun nasi, orang yang paling terdekat, ilaiha, kepada posisi orang tadi, fil amiri, di dalam tanah yang sudah digarap. Jadi menurut Abu Yusuf, dan ini kembali menegaskan bahwa kriteria lokasi itu penting di dalam mendefinisikan al-mawat. Jadi yang disebut sebagai al-mawat itu adalah orang yang tanah yang jika orang itu berdiri pada posisi paling dekat dari tanah yang sudah digarap, maka kalaupun dia berteriak sekencang-kencangnya, maka dia tidak bisa didengarkan, suaranya tidak bisa didengarkan oleh orang yang berada di lahan garapan yang terdekat. Jadi itu artinya apa? Artinya lokasinya memang jauh, gitu ya. Wahadanil qaulani, dan dua pendapat ini, yakhrujani, itu bertolak, anil ma'hudi, dari sesuatu yang diterima, fittisolil imarati, di dalam tersambungnya tanah yang sudah digarap. Jadi meskipun dua pendapat ini menekankan faktor jarak sebagai kriteria untuk menetapkan apakah ini mawat atau tidak, tetapi pendapat ini juga sebetulnya bertolak dari apa yang sudah diterima di dalam pandangan ulama, bahwa tanah yang sudah mawat itu bisa saja berkoneksi, bersambung dengan tanah yang sudah digarap, tetapi posisinya cukup jauh sehingga dia tidak, kalau ada yang bersuara di sana, dia tidak bisa didengar oleh orang yang berada di lahan garapan.
Ya ini perdebatan menyangkut apa sih sebetulnya definisi al-mawat itu. Wayastawi dan tidak dibedakan, artinya sama saja, fi ihya ilmawati di dalam menghidupkan tanah mawat ini, jironuhu orang-orang yang berada atau yang tinggal di sekitar tanah menganggur itu, wal aba itu, atau yang tinggal jauh ya. Jadi mereka yang berhak untuk membuka al-mawat itu tidak dibedakan antara yang tinggal di sekitarnya atau orang yang tinggal dari kampung yang jauh misalnya. Waqala Malik, dan berpendapat Imam Malik, jironuhu, adapun penduduk yang tinggal di sekitar mawat, min ahlil amiri, dari mereka yang sudah menggarap tanah garapan yang ada di dekatnya, itu ahaku, lebih berhak, biihyaihi, untuk menghidupkan tanah menganggur tadi, minal abaidi, dari orang-orang yang tinggal jauh dari situ. Jadi kalau menurut Imam Malik, yang lebih berhak tentu yang tinggal di lokasi yang berdekatan dengan lahan-lahan yang menganggur itu. Wasifatul ihyai, adapun sifat menghidupkannya itu, caranya ya, kualifikasi dari pengertian menghidupkan tanah yang menganggur itu mu'tabaratun, ditentukan bil urfi, menurut urf, menurut tradisi setempat. Jadi mungkin sudah bisa dikatakan berhak atas tanah itu kalau misalnya orang itu mulai menebang pohonnya gitu ya, yang semula hutan dia menebang itu, kemudian dengan aktivitas membuka hutan itu dia sudah dianggap memiliki hak atas tanah yang semula menganggur itu. Atau mungkin dalam tradisi yang lain bukan sekedar membuka hutannya, tetapi kalau betul-betul sudah ditanami, maka dengan kegiatan menanam itulah maka hak atas tanah yang semula menganggur itu baru bisa diperoleh. Jadi ini tergantung kepada urf ya, tradisi atau kebiasaan yang ada di situ. Mu'tabaratun bil urfi fima yuradu, mengenai apa yang dimaksud lahu menurut urf al ihya'u, menghidupkan tanah menganggur itu ya. Jadi sifat menghidupkan tanah menganggur itu, kualifikasinya, pengertiannya, kriterianya gitu ya, itu ditentukan oleh tradisi setempat. Lianna Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW atlaqa, memberi pernyataan yang sifatnya generik, yang sifatnya umum ya. Atlaqa menyatakan secara umum dzikrohu, ketika menyebut Ihyaul Maut. Ihalatan alal urfi, dengan mengacu kepada urf, pada kebiasaan, kepada tradisi, kepada kesepakatan lokal al-ma'hudi, yang disepakati fihi, mengenai pengertian membuka lahan tadi. Fa'in aroda, maka barang siapa menghendaki ihya al-mawati, untuk menghidupkan lahan menganggur, lahan yang belum pernah
digunakan lisukna untuk pemukiman. Jadi kalau dia ingin memperoleh lahan itu untuk membangun rumah, karena maka ada ihya'uhu, cara menghidupkan tanah tadi itu, bil binai, dengan membuat bangunan, dengan melakukan konstruksi, ya, membuat mungkin pondasi, ya, wa tasqifi, dan membuat atap, ya. Li'annahu, karena aktivitas ini, ya, membuat bangunan dan membuat atap, naungan, itu awwalu kamalil imarati, merupakan awal permulaan membuat bangunan, ya, membuat bangunan allati yumkinu, yang memungkinkan suknaha, untuk ditempati. Jadi ukuran menghidupkan tanah mati itu, kalau untuk bangunan, ya, kriterianya, ya, yang paling minimal dia sudah ada bangunannya dan sudah ada atapnya, karena itu adalah ukuran minimal suatu bangunan itu bisa dihuni. Wa in aroda ihya'aha lizar'i, wa in aroda, dan jika menghendaki seseorang ihya'aha, menghidupkan tanah yang masih menganggur tadi, lizar'i, untuk pertanian, wal ghorsi, atau untuk menanam tanaman tahunan, ya, perkebunan, ya. U'tubira, maka hal itu ditentukan, u'tubira fihi, maka hal itu ditentukan salah satu syurutin, 3 syarat berikut ini. Jadi itu akan dianggap salah satu syurutin 3 hal berikut ini, ya. Jadi kalau 3 hal ini terpenuhi, maka kegiatan orang tadi membuka lahan untuk pertanian maupun untuk menanam tanaman tahunan, maka itu berarti menjadi haknya, ya, kalau 3 hal ini sudah terpenuhi. Ahaduhuma, adapun salah satunya, ya, syarat yang pertama, jam'ut turabi, itu mengumpulkan tanah al-muhiti, yang mengelilingi, biha, pada tanah yang dibuka tadi. Jadi harus dibuat satu tanda untuk menandai bahwa lahan itu sedang digarap, ya, dan itu dilakukan dengan membuat misalnya, ya, gundukan tanah, ya, yang mengelilingi lokasi di mana lahan yang baru dibuka itu mau diusahakan. Hatta yasira, sehingga menjadi gundukan tanah tadi hajizan, itu pembatas, bainaha, antara tanah yang mau diusahakan tadi, wa baina ghairiha, dan di antara tanah yang lainnya yang masih belum diusahakan. Jadi yang pertama, memberi batas, ya, menentukan batas-batas keliling, ya, dengan misalnya saja memberi tanah, gundukan tanah, sehingga bisa dikenali dengan jelas bahwa tanah itu sedang diusahakan. Wasani, adapun yang kedua, sauqul ma'i, itu mengairkan air, ilaiha, ke tanah tadi, ingkanat, jika ada tanah itu, yabisan, itu tanah kering, lahan kering. Jadi syarat yang kedua yang ini menunjukkan, membuktikan, ya, bahwa ini digunakan untuk lahan pertanian,
maka harus betul-betul nyata aktivitas mengusahakannya menjadi lahan pertanian. Antara lain, kalau lahan itu adalah lahan kering, maka dia harus diairi.